Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala habibil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Asatidzah, jajaran ketakmiran, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah, yang mengikuti kajian wisata akhirat mulai dari kehidupan alam barzah sampai tema huru-hara akhir zaman yang sedang kita pelajari di setiap Jumat Ganjil ba'dal maghrib insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah ilmu kita bermanfaat, istiqomah tanda husnul khatimah disematkan dalam kehidupan akhir kehidupan kita digolongkan ahlul jannah. Monggo sarang-sarang kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tanda yang disebut oleh Rasul melanjutkan tema tentang tanda-tanda kiamat atau amaratus sa'ah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di nomor yang ketiga, sabda ini dari Auf bin Malik. Tatkala beliau datang kepada Nabi pada saat Ghazwati Tabuk, pada saat perang Tabuk. Beliau Rasul menyampaikan tanda, satu sabda beliau, faqala u'did sittan baina yaday sa'ah. Sahabat disuruh untuk menghitung 6 tanda kiamat, diurut-urutkan niki dari periodisasi masa maupun era. Yang pertama yang sudah kita sebut adalah mauti, yakni kematianku. Sudah kita sebut di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah Fatku Baitul Maqdis, yang hari ini viral di medsos, yakni tentang Palestina. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, Palestina menang ataukah Israel bertahan. Sampun kita jelaskan dekade akhir keruntuhan Israel juga sudah. Kemudian yang ketiga adalah mutanun, wabah. Jadi pada kira-kira tahun 632 beliau wafat Masehi, digantikan kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar pada tahun 18 Hijriah, yakni 2 tahun setelah penaklukan Baitul Maqdis. Ini ada wabah besar yang disebut mutanun ya'khudhu fikum kaqu'ashil ghanam, yakni wabah yang semirip dengan COVID-19. Jadi orang terkena wabah seperti kambing yang terkena wabah, hari itu terkena bisa jadi gejalanya mematikan. Dan hadis ini ternyata ya'khudhu fikum kaqu'ashil ghanam, ini akan terus-menerus akan muncul ya. Mulai era zaman Rasulullah sudah ada. Yang paling terkenal adalah era Umar bin Khattab, sesuai sabda Rasul, mutanun, wabah. Berarti kematian wafatnya beliau
600 kira-kira 32. Kemudian setelah itu dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian Umar pada abad ke-16 menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun 18 Hijriah, maka terjadi wabah besar yang mematikan kurang lebih 25.000 sampai 55.000 orang pada saat itu. Seperti COVID, ada isolasi dan lain sebagainya. Dan wabah ini ternyata akan terus menerus, Pak. Wabah ini dari masa ke masa, mulai sejak kalau kita hitung flu burung, kemudian sampai hari ini COVID-19, Allahu a'lam. Setelah ini ada wabah apa lagi? Ini mutanun ya'khudhu fikum. Namun yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini adalah istifadatul mal. Setelah wabah itu ternyata ada berita yang menggembirakan, yakni istifadatul mal, bahwa kalangan atau di daerah distrik-distrik Arab, utamanya adalah Mekah dan Madinah ini, akan berlimpah harta kekayaan yang jumlahnya tidak terhingga. Nah, ini kemudian kita hitung, Pak. Sejak zaman siapa akan berakhir harta itu kelihatan pada era siapa. Kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah lengkapnya adalah istifadatul mali, melimpahnya harta kekayaan. Hatta yuqtar rajul, kalau ada orang laki-laki, katakan ibu-ibu atau bapak-bapak, ini diberikan mi'ata dinar, 100 dinar, Pak. 100 dinar jumlah luar biasa, Pak. Fayadhallu sakhitan, tatkala dia ini kemudian diberi, atau katakan dengan orang yang kaya, ya alhamdulillah, kalau yakin dengan orang-orang yang mampu semua, mampu secara finansial, uangnya banyak, kelihatan dari wajahnya itu cerah. Orang kalau tidak punya uang itu kan wajahnya meripit-meripit, agak sendu. Lihat wajah jenengan itu tidak ada yang sendu. Berarti orang Islam ini kaya di balik qanaahnya dan kaya di balik takdirnya. Karena orang Islam takdirnya muflihun, dia seharusnya menjadi orang yang beruntung dalam kapasitas fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga kalau ada orang, karena nanti di daerah atau di Arab itu akan terjadi satu fenomena yang tak lazim, di ujung-ujungnya. Monggo kalau kita hitung, tatkala Rasul nyebut fatku Baitul Maqdis, yakni penaklukan Baitul Maqdis, beliau itu nyebut, sahabat ini kan masih mereka-reka, pokok pasca kematianku, umat Islam itu bukan lagi belajar teorinya, tapi sudah belajar terapan atau lapangannya atau prakteknya. Pada era Rasulullah itu baru diviralkan, baru disampaikan tanda-tanda kiamat itu, sampai Jibril kemudian diutus untuk menyampaikan. Ini pertemuan yang lalu. Menyampaikan apa? Menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat ini harus dibuka ilmu oleh wahai Muhammad. Kasih tahu ini sahabat-sahabat. Pasca kemudian hadis ini menyebutkan udud sitan baina yaday sa'ah, hitung mundur 6 tanda kiamat yang akan menjadi permulaan kiamat mauti. Setelah wafatnya beliau, umat Islam ini tidak belajar teori lagi, tapi dia menyandingkan dirinya. Zaman itu muncul tanda kiamat apa yang berbarengan dengan dirinya. Kita sampun hitung tanda era pada zaman pasca Rasulullah meninggal, 6 zaman yang sudah kita sebut. 1 zaman yang sudah lalu, era khulafa, dipimpin oleh khulafaur rasyidin, 4 khalifah termulia di dalam agama kita. 1 adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4. Ini sudah berlalu. Disebut zaman era pertama, Pak. Pasca penyebutan mauti setelah sepeninggalku. 6 kemudian yang kedua itu adalah
era Umara dinasti Umayyah yang paling hebat, yang amat terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada era itu juga nanti kaitannya dengan harta melimpah. Pada era itu nyari orang yang mau diberi zakat tidak ada, Pak, pada zaman itu. Yang ketiga era, di antara 6 era, 6 zaman. 6 zaman itu kemudian setelah dinasti Amawi dan dinasti Abbasi, itu ada era yang disebut dengan muluk kerajaan. Sehingga jenengan kan tingali setelah dinasti Abbasi ini berakhir ditaklukkan oleh Mongol, maka yang keluar itu raja-raja kecil Turki Utsmani, Ayubi, dinasti kerajaan Ayubi, termasuk rajanya adalah Salahuddin Al-Ayubi yang menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun 1999. Termasuk adalah kerajaan Fatimiyah di Mesir, Nah, setelah kerajaan itu kemudian era yang hampir, Pak, era ini hampir tidak ada kalimat istifadatul mal. Jadi era saat ini disebut era Jababirah. Maka era Jababirah ini adalah penanda persenggangan antara kemakmuran-kemakmuran yang dihadirkan di tanah Arab, kemudian akan hadir lagi setelah Jababirah ini, era yang bahkan amat sangat makmur pada era yang disebut alamin haji nubuwah. Jadi kita ini bersinggungan, pas berada pada waktu yang amat sangat riskan bahasa kita. Sebab era ini, huru hara akhir zaman itu terlalu datang. Baik berupa gempa, berupa hal-hal Jababirah niku, berupa kekuasaan-kekuasaan yang diselewengkan, diktator dalam kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, kita nih pada era niki, Pak, Jababirah. Nah, era Jababirah ini hampir tidak ada kalimat yang disebutkan di dalam istifadatul mal. Jadi era Jababirah hampir saat ini niku, Pak, tidak ada kemakmuran di dalam harta benda. Lah kapan ini kemudian terjadi? Berarti kalau dihitung mundur, kalau era itu dihitung mundur mulai sejak Khulafaur Rasyidin, Pak, kaya raya. Pada zaman era Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq yang diberantas 2, 1 riddah dan pembangkang zakat, Pak. Kemudian yang kedua adalah penyebaran Islam, ekspansi Islam dari semenanjung Arabia, Irak dan Syria. Ini era Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian era Umar bin Khattab, Romawi, Byzantium, kalau sekarang sudah jadi Eropa. Kemudian yang ketiga adalah era Utsman bin Affan, ini Persia yang sekarang jadi Iran. Ini 3. Nah, harta rampasan, kemudian keadilan, hukum ini berjalan normal. Sehingga orang Islam pada saat itu kaya raya betul, Pak. Era pada era ini disebut istifadatul mal. Ini pasca terhitung sejak Umar Abu Bakar As-Siddiq, Umar kemudian Utsman. Kenapa tidak nyebut Ali? Karena Ali karamallahu wajhah pada saat itu sibuk dalam memperbaiki situasi politik pada saat itu. Banyak perang nih yang menjadi prahara juga tanda akhir zaman. Ali perang bersama dengan Sayyidah Aisyah, merosepahnya sendiri perang, Pak. Perang dengan sahabatnya Muawiyah. Kemudian bertikai. Jadi internal itu terjadi konflik pada saat kekuasaan Ali. Sehingga Ali tidak konsentrasi terpecah pada ekspansi atau pada perluasan wilayah sebagaimana Abu Bakar, Utsman, kemudian Umar bin Khattab. Nah, kita perhatikan bahwa era penaklukan Baitul Maqdis akan berakhir pada era yang disebutkan oleh Rasulullah tatkala nyebut nama Al-Mahdi. Al-Mahdi min itrati, bahwa Al-Mahdi ini dari keluargaku, dari keturunannya Sayyidah Fatimah. Tatkala menyebutkan yuwati'u ismuhu ismi, namanya itu semirip dengan nama saya. Jangan kan tinggali nama Mahdi ini kan mim, kemudian ada lagi huruf-huruf setelahnya. Ini kalau dirubah pola huruf-hurufnya, ini namanya akan berubah sama dengan nama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istifadatul mal.
Maka pada era Khulafaur Rasyidin, karena perluasan wilayah itu sedemikian luasnya, ini oleh para ulama disebutkan harta kekayaan baik ghanimah, rampasan, keadilan, zakat ini berjalan normal, Pak. Sehingga pada saat itu orang-orang Islam itu dianggap sebagai orang atau bangsa yang melimpah ruah harta kekayaannya, Pak. Mereka dapat rampasan perang. Kemudian harga bahan pokok ini murah. Kemudian zakat di semua penghujung tempat, kalau mereka nyari hampir tidak didapatkan. Kenapa? Karena kekayaan dari harta rampasan, kemudian murahnya harta, uang ini kemudian tidak kemana-mana. Ini pada era Khulafaur Rasyidin disebut oleh Rasulullah itu. Ini istifadatul mal pada era pertama yang dilihat pada era Khulafaur Rasyidin. Yang kedua adalah pada masa Umar, pada era dinasti. Pada era dinasti ini ada dua yang disebutkan sebagai salah satu tonggak kemakmuran harta kekayaan. Satu dinasti Amawi, Pak. Ada raja yang disebut Umar bin Abdul Aziz. Dawuh Rasul dulu ketika Rasulullah menyampaikan, ya Allah, muliakanlah Islam bi Umar ini dengan dua Umar. Muliakan Islam dengan dua Umar. Ternyata pada saat itu Umar yang sangat bengis. Umar ini kan ditakuti banget, Pak. Siapa yang tidak takut dengan Umar? Lihat wajahnya Umar saja takut. Sampai beberapa penjelasan kitab ini bukan hanya manusia yang takut. Kalangan-kalangan jin itu kalau berpapasan dengan Umar itu lari. Itu dawuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar bin Khattab, siapa yang duga dengan doa Rasulullah ini kemudian ikrar berbaiat Islam, subhanallah, luar biasa nih, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, Umar yang kedua ini difahami oleh para ulama, ini keluar pada era dinasti Amawi, Pak. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Lah, dua Umar ini memiliki kemuliaan, kesamaan, Pak. Tatkala mendengarkan, membaca Quran, kalau bertemu dengan ayat-ayat Quran yang ada hubungan penjelasannya dengan siksa maupun azab, ini pasti nangis Umar, Sehingga ciri-ciri Umar itu kalau sakit, tidak diapa-apakan orang, Pak. Kalau kita sakit kan, kalau panas kan minum es, kebanyakan es itu musim kemarau. Apa sakitnya? Ya demam, panas, meriang, karena kebanyakan es. Umar ini sakitnya tatkala dikunjung oleh sahabat, kok bisa bahasa kita? Umar ini sakit. Tatkala dikunjungi oleh sahabat, ternyata Umar ini nyebut, sebenarnya saya ini sakit karena 3 hari yang lalu tatkala berjalan ada sosok orang yang membaca Quran dari masjid kemudian terdengar oleh telinga. Jadi ciri sahabat itu zaman dulu itu jam 1:30 ini sudah bangun, 1, 1:30, jam 2, jam 3, jam 4. Itu rame-ramenya tempat, Pak. Rame tempat. Karena pada saat awal itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Zaman dulu sebelum sholat 5 waktu ini wajib, sholat tahajud ini menjadi keharusan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi Nabi dan para sahabatnya itu kewajibannya apa? Fatahajjad, tahajud setiap malam. Sampai kemudian hukum pada saat itu kan boleh diadukan kepada Rasulullah karena belum menjadi ketetapan yang mutlak barangkali, masih ada Rasulnya lah. Lapor kemudian para sahabat ini, ya Rasulullah, saya Umar kalau pagi ini kerja, pagi puasa, kadang kok ajak perang, malam kadang-kadang tidak bangun ya Rasulullah, berat. Jadi pengaduan ini kemudian dilayani dan dipahami oleh Rasulullah untuk dimintakan rukhsah supaya kewajiban sholat tahajud ini tidak keharusan. Tapi kalau jadi keharusan, saya kok.
Sepanjang nggih kula mendapati konco-konco teman-teman ngoten nggih, ya enggak jauh-jauh lah nggih, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Mereka yang mudawamahnya, nggih, istiqomahnya dalam bangun malam itu nggih dikatakan ajeb ngoten nggih. Ini punya kelebihan, Pak. Nggih, kalau sepah itu fisiknya kuat, Pak. Nggih, jenengan pasti ingat dengan Profesor nggih Faisal Haq nggih, yang ini kan sebelah niku nggih. Nggih, kulit beliau nggih sepah tapi kenceng, Pak. Nggih. Jenengan kan ndak ningal-ningal nggih. Ningal-ningal niku nggih, jenengan tidak lihat-lihat. Nggih, jalannya masih juga kuat nggih pada saat itu nggih. Nggih, ditanya kemudian oleh teman saya, temannya beliau nggih. Nanya, "Prof, ini saya lihat kulitnya putih tapi masih kencang dan warnanya itu bercahaya." Nggih, beliau bilang begitu. Apa rahasianya? Nggih, tatkala itu nggih, beliau mengatakan nggih, setiap kali bangun malam memang punya kesunahan, Pak, untuk mandi, Pak, membersihkan semua tubuh gitu, Pak. Jadi habis bangun tidur langsung mandi. Ini mengencangkan kulit. Nggih, setelah mandi jangan tidur, tapi sholat. Dan ini ya berat nggih. Setelah mandi, nggih, saya kira setelah mandi seger lah nggih, walaupun 2 rakaat, 4 rakaat nggih. Nggih, ibu-ibu nggih insyaallah atau bapak-bapak kalau sudah usia sepah pasti jam 12, jam 1, jam 2 pasti bangun nggih. Bahkan ada yang punya penyakit, Pak. Penyakitnya itu kalau jam setengah 2 itu bangun, Pak, sudah nggak bisa tidur, Pak. Kalau sudah bangun jam 12 itu sampai subuh itu nggak bisa tidur, Pak. Kalau saya ya alhamdulillah banget, Pak. Nggih, sebab perjuangan kita untuk bangun itu sedemikian susahnya sampai kadang sudah niat nggak ketulungan tahajudnya. Ya sudah bangun ternyata berat di tidurnya kembali. Dia sudah bangun, nggih. Lah, orang tersebut cerita, saya tidak bisa tidur, Ustaz. Pokok jam 11, jam 12 kalau sudah bangun, ada cucu rame, ada anak rame, sampai subuh tidak bisa bangun. Bagi saya, subhanallah, itu nikmat, nggih. Bukan sakit, gitu, itu nikmat. Ini kalau jadikan bangun, wah dia sehat sekali. Gitu. Nah, Umar bin Khattab, ini salah satu di antara sahabat yang pernah kita sebut, nggih. Umar ini luar biasa, nggih. Dia kemudian nyebut, saya sakit saya itu karena ada orang membacakan Quran dan kebetulan yang dibaca ayat-ayat tentang azab. Alhamdulillah, hujan gitu. Kemudian yang kedua kata beliau, sekarang Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz punya punya ciri dua-duanya sama. Istrinya pernah lapor kepada pamannya Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau ini dalam posisi qiyamul lail dan membaca surat Al-Qari'ah. Kita baca mengapa makmur di era Umar ini, Pak. Umar itu termasuk pemdobrak tanda kiamat pertama, Pak. Yang dijelaskan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Umar mengatakan, ada ndak yang masih ingat hadis al-fitnatu tamuju kamaujil bahari, bahwa fitnah itu akan menggelombang. Kapan pintunya ini terbuka? Ini yang tahu hanya Huzaifah bin Al-Yaman. Dan Huzaifah bin Al-Yaman ini tahu bahwa pintunya ada di Umar. Pada saat Umar itu, sehingga udud sitan, tanda 6 penanda kiamat. Yang kedua pasca kematian wafat beliau Rasul adalah Fathu Baitul Maqdis. Umar lah yang menaklukkan Baitul Maqdis. Mutan, wabah juga pada era Umar. Istifadatul mal juga pada era Umar. Sebab setelah Umar, fitnah akan jauh lebih keras pada era Utsman. Utsman sampai terbunuh, Pak. Didemonstrasi sampai terbunuh. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, dan kita sedang menjelaskan secara periodisasi bertahap tentang proses huru-hara akhir zaman ini akan terjadi. Saya lanjutkan sedikit. Umar bin Abdul Aziz tatkala disaksikan oleh istrinya lapor kepada pamannya, wahai paman,
suamiku dalam posisi galau ngingau sepertinya pada saat sholat. Tidak tahu dia teriak-teriak. Ternyata Umar bin Abdul Aziz itu membaca surat Al-Qari'ah yang bunyinya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuf. Pada hari itu manusia bagaikan anai berterbangan. Umar bin Abdul Aziz teriak 3 kali, teriakan terakhir pingsan beliau. Kalau Umar bin Khattab mendengar sekali pulang langsung sakit. Setiap malam Umar selalu ada derai matanya yang ditunjukkan dengan tanda bekas hitam di area mata menuju kepada pipi sampai bawahnya. Kalau tanya itu tanda apa? Ini adalah tanda tangisnya Umar tatkala Umar masuk Islam, dianggap dirinya sebagai muhasabah. Sebagai muhasabah penuh dengan dosa, setiap malam meneteskan air mata, dan tidak ada sejauh kita melihat ada orang menangis meneteskan air mata sampai memiliki tanda, sampai memiliki tanda hitam, Pak, seperti air mengalir. Ini 2 Umar. Lah, kemudian kaitan dengan harta melimpah, kaitan dengan harta melimpah pada era dinasti Amawi ini berlalu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sampai Umar bin Abdul Aziz ini ngutus kepada sahabat-sahabat, ambil zakat, bahasa, ambil zakat. Ngutus kepada sahabat yang lainnya untuk memberikan zakat. Kemudian dilapori, wahai sang raja, hampir tak saya temui keliling negeri, kampung negeri, setiap tempat saya telusuri, tapi tidak ada satupun yang nerima zakat. Loh ini, sampai Umar bin Abdul Aziz itu bingung, diapakan harta mal dan harta zakat tersebut. Sampai punya solusi, Pak. Solusinya adalah harta ini akan diberikan untuk memberikan pembiayaan dalam bisnis orang-orang Islam. Tatkala dia minjam tidak usah dikembalikan. Kalau kita minjam bank pakai kur kan kembali, Pak. Kalau ini tidak dikembalikan, berarti ini era yang juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga adalah pada era tatkala dinasti Abbasi. Jadi pada era dinasti Abbasi ini ada sosok yang hadir, kita mengenal, Harun ar-Rasyid, yang dalam sejarah itu ketemu dengan Abu Nawas. Harun ar-Rasyid, pada masa pada masa kekhalifahan pada dinasti Harun ar-Rasyid ini tidak dijumpai satupun orang yang mau diberikan harta kekayaan. Ini luar biasa, Pak. Lah sehingga dari Rasulullah istifadatul mal, harta kekayaan yang dimaksud ini makmur semakmur-makmurnya ini ternyata ada pada masa akhir zaman. Kita pelajari pada masa era kekuasaan Al-Mahdi. Ini kan tanda tanya kita. Era ini kapan terjadi? Era era kekuasaan kekhalifahan Al-Mahdi ini. Kalau kita nyebut dari runtutan Palestina kemarin, kita tanda tanya besar. Ada ndak yang kuat untuk mengusir Israel dari penjajahan Palestina? Kalau kita back ke belakang, para nabi didustakan. Nabi dari kelompok Israel, kelompoknya dari Bani Israel, Nabi Musa sampai dengan ke atas, itu ada yang diperangi, ada yang dibunuh oleh Bani Israel. Sehingga para ulama nyebut hampir tidak ada nabi yang berhasil mendakwai tuntas kelompok ini. Nah, ini sudah dibuktikan oleh sejarah. Sehingga teman-teman yang ada di Mesir itu tanya kepada Syekh Al-Azhar, mengapa itu Israel ini masih juga diberikan kesempatan hidup? Padahal sudah dinas di dalam Al-Quran. Kalau para ulama nyebut kalimat ghairil maghdubi, itu adalah
Yahudi, ghairil maghdubi. Kalau sudah nyebut Yahudi, itu berarti sudah kelihatan buruknya. Tatkala disebutkan Bani Israel ini yang paling banyak termaktub dalam Quran. Kalau Israel ini kemudian habis, tidak ada satupun dari mereka yang tersisa, maka sedemikian susah untuk membuktikan kejamnya, bangkangnya, maksiatnya, durhakanya kepada para nabi. Dan sekarang kan bisa disebut, Pak, bagaimana mereka ini melancarkan sedemikian banyak anak-anak itu meninggal. Target memang anak-anak. Kalau kedua dihitung ibu-ibu, yang ketiga baru barangkali ini mujahid. Kenapa? Karena mereka sedang menghabisi generasinya. Dulu pada zaman era Nabiullah Musa itu pernah juga, tapi bahasanya sangat halus. Kelompok Bani Israel yang tidak mau masuk ke Palestina setelah penjajahan Fir'aun. Bani Israel dulu tempatnya di Mesir, Pak. Karena kekuasaannya dulu dikuasai oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Mereka kemudian setelah Nabiullah Yusuf berkuasa, setelah itu kan Fir'aun, Ramses I sampai dengan Ramses 10. Ada 300-an Ramses pada saat itu. Tapi yang paling kuat sampai 10. Yang paling ujung tombaknya yang disebutkan dalam Al-Quran, Ramses I bapaknya, Fir'aun I bapaknya, Fir'aun II anaknya, juga militer masalahnya, yang Fir'aun kedua. Yang disebut dalam Al-Quran yang mengatakan ana rabbukumul a'la adalah Fir'aun yang kedua ini, Pak. Nah, yang bisa kemudian naklukkan Fir'aun kedua ini Nabiullah Musa, setara, Pak. Kemudian diajaklah Bani Israel itu menuju ke Palestina, tapi mereka tidak mau. Kalau disebutkan dalam sejarah, para ulama menyebut Bani Israel itu aslinya goci. Bahasa goci ini bahasa yang ya takut, penakut. Kata mereka, ayo masuk ke Palestina, wahai kaumku, tapi kita harus berperang dulu sejenak saja. Kita ini sudah diizinkan Allah, tapi di dalam ada kelompok besar, kita perangi dia. Disebutkan dalam sejarah ada kelompok Kan'aniyah di situ. Tapi Bani Israel menyampaikan dengan kedurhakaannya, idhab anta wa rabbak, kamu pergi dan Tuhan, kamu pergilah wahai Musa dan Tuhanmu, berperanglah, faqatilah, inna hahuna qaidin, kami tak duduk-duduk di sini saja, kalau kamu menang saya akan ikut ke sana. Nah, pada saat itu Nabiullah Musa langsung sujud, Pak, minta kepada Allah hukuman terberat bagi mereka. Keluar hukuman terberat bagi mereka, muharramun, mereka diharamkan di bumi Palestina arba'ina sana, selama 40 tahun, Pak. Apa target 40 tahun? Supaya hilang generasi buruk, keluar generasi baik, Pak. Nah, ternyata generasi buruk itu angkara murka, Pak, mengembarayatihuna fil ardi. Termasuk ada yang sampai ke Khaybar di Madinah bertemu dengan Rasulullah. Buat huru-hara, Pak. Karena suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah ini semuanya itu kena hoax mereka, bahasa kita, kena fitnah mereka, kena adu domba mereka. Mereka kan ada 3 kelompok yang ada di sana, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Lah, niki punya fakta masing-masing. Setiap hari pasti mereka membuat peperangan. Berarti dalam tanda kutip yang pernah disinggahi yang pernah disinggahi oleh Yahudi, maka tidak amanlah dia. Akhirnya singgah kemana, Pak? Singgah ke Jerman, ketemu Hitler, kena genosida pada saat itu. Nah, ini Bani Israel lah, sehingga kemudian pertanyaan besar, siapa yang kemudian akan membawa atau mengalahkan Bani Israel itu dari Palestina? Ini kan yang susah, dari pertanyaan besar. Sehingga bahasa kita, kalau dulu mereka dipimpin oleh para nabi dan para nabi itu rata-rata gagal memimpin mereka, berarti ini juga akan hadir sosok Al-Mahdi min itrati. Al-Mahdi itu dari golongan kelompokku, min ahli Fatimah, dari keluarganya Fatimah. Loh, ini hadir, Pak. Kira-kira yang agak setara kehebatannya, sampai turun Al-Mahdi untuk bukan ngelawan siapa-siapa, tapi ngelawan Dajjal. Pada saat itu, jadi Al-Mahdi ini pada poin di mana tatkala beliau ini kemudian
menjadi seorang khalifah yang memimpin pada saat itu, berarti ditandakan apa? Ditandakan dengan posisi periodisasi setelah ini Al-Mahdi, Pak. Setelah ini periodisasinya adalah Al-Mahdi. Entah tahunnya wallahu a'lam bishawab, tapi gejalanya sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada masa Jababirah ini akan terjadi kesewenang-wenangan di muka bumi. Disebut Jababirah, sewenang-wenang. Bahasa kerennya adalah diktatornya. Maka tatkala bumi ini dipenuhi oleh kesewenang-wenangan, ini hadis dari Imam Ahmad, maka Allah akan mengirim satu pria, satu laki-laki, sosok yang berasal dari keturunanku. Ini yang disebutkan oleh hadis Rasulullah tadi, min itrati. Dan ini ya embrionya kan sudah banyak, walaupun belum semua, Pak. Tapi yang jelas kalau kita menyebut niki antara berlimpahnya harta, harta. Sekarang ini kan belum kelihatan, Pak, berlimpahnya harta. Berlimpahnya harta itu mulai era Khulafaur Rasyidin, dinasti Abbasi Amawi, kemudian meratanya sampai dengan tertundanya saat ini, Pak. Sampai dengan Jababirah ini tertunda dan akan hadir istifadatul mal yang terakhir. Kapan itu? Pada eranya Al-Mahdi. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa kemudian melimpah ruah? Karena satu, harta benda hasil peperangan pada masa era itu luar biasa banyak. Kemudian yang ketiga, bumi itu sampai mengeluarkan perbendaharaannya. Ini disebutkan di dalam salah satu hadis dari Sa'id al-Juwairi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir ummati khalifatun, bahwa akan ada hadir di akhir umatku ini adalah seorang khalifah. Yahsi al-mal hasyan la ya'udduhu adadan, dia menaburkan harta tanpa dihitung jumlahnya. Ini loh, khalifah terakhir, pemimpin terakhir yang disebut dengan Al-Mahdi itu. Kemudian disebutkan pada era siapakah ini? Qultu li Abi Nadr wa Abi Ala. Kemudian pada saat itu ditanya, ada pertanyaan kepada Abu Nadrah dan Abu Ala, apakah era itu pada era Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan tidak. Oh, berarti era ini pada era Al-Mahdi kira-kira. Beliau memimpin tidak lama, kan, tetapi beliau tatkala memimpin sangat luar biasa adil. Semua orang akan mengatakan ketika dibeli harta, la arobali fihi, saya tidak butuh harta hari ini karena saking kayanya pada saat itu. Ini di Mekah, Pak, bukan di Indonesia. Ini di area sana, Pak. Sehingga disebutkan yang terakhir, Pak. Disebutkan yang terakhir, bumi akan mengeluarkan harta simpanannya seperti batangan piring. Tafi wal ard aflada kabidiha amsala ustuanah minadz zahab wal fiddah. Sehingga ini disebutkan oleh para ulama, benda-benda purbakala ini mulai muncul, Pak. Walam bisawab, akhir-akhir ini benda purbakala hampir rata ditemukan setiap saat, Pak, di Indonesia. Mulai purbakala dari kerajaan, lempengan, dan lain sebagainya. Maka jangan kalau searching di Google atau searching di YouTube, hampir setiap saat menemukan benda purbakala. Sebab bumi mulai mengeluarkan isinya, berupa kekayaan, kemegahan, kemudian harta benda. Ini berupa lempengan perak, berupa minadz zahab wal fiddah yang disebutkan oleh para ulama. Berarti ini tanda banyaknya harta dan besarnya sesuatu yang akan keluar dari muka bumi. Ini keluar otomatis, masalahnya dari bumi kemudian keluar. Nah, ini kemudian difahami oleh beberapa ulama tentang kalimat tersebut. Kemudian ada seseorang dari berbagai macam komponen pegiat-pegiat yang memiliki kebiasaan buruk. Salah satu diantaranya fayajiu al-qatil, ada pembegal. Dan pembegal niku kepinginnya apa? Harta, kan, Tapi tatkala kemudian pembegal ini tahu, subhanallah, ternyata wis keluar sendiri dari permukaan laut. Maka dia mengatakan, fi hadza qataltu, gara-gara ini aku membunuh seseorang. Sehingga dia mengatakan, karena ini aku membunuh seseorang, hari ini aku libur, tidak akan membunuh. Sebab apa?
harta sudah bisa dinikmati dengan serta-merta. Ada pembegal. Wa yaji'ul qati, tatkala orang itu memutus silaturahim, misalkan memutus silaturahim, aku mau uang iku karena miskin, tapi hari itu dia mengatakan saya tidak usah mutus silaturahim dengan dia, ternyata ini yang aku harapkan sudah keluar serta-merta dari arah bumi. Maka wa yaji'ul sarik, orang yang biasa nyuri uang, biasa dia nyuri. Kalau nyuri untuk apa? Untuk dapat uang. Tapi ketika dia dapati akhir zaman, era itu keluar secara otomatis karena adilnya kepemimpinan, karena adilnya silsilah kekhalifahan tersebut, maka dia mengatakan gara-gara ini aku mendapatkan harta, gara-gara mencuri. Tapi saat tahu bahwa pada saat itu adalah amsala ustunah minad dhahabi, keluar piringan-piringan emas. Kita kan tidak nyangka, Pak. Candi-candi ini kan keluar semuanya secara otomatis. Di Indonesia kan banyak sekali. Kita wallahu alam bisawab yang ada di yang ada di luar Indonesia. Dan esok yang keluar tidak hanya itu, tapi adalah piringan ustuan, piringan-piringan yang berbentuk batangan-batangan emas niku keluar. Sehingga niki belum kita lihat, tapi mereka semua mengatakan summayat unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Aku tidak akan nyuri, aku tidak akan begal, tidak akan mutus silaturahim. Yang aku cari sudah ada, harta kekayaan. Kalau kita lihat dari kacamata yang amat sangat ringan, kita lihat di Mekah. Di Mekah itu devisa itu sudah sangat luar biasa, Pak. Makmurnya luar biasa, Pak. Itu tempat yang ketika dihitung uangnya tidak akan pernah susut dan tidak akan pernah rugi selamanya, Pak, di Mekah. Devisa yang sekian itu. Nah, sehingga kalau ini kemudian dibagi bersama dengan rakyat, saya yakin tidak ada satupun yang untuk menerima zakat. Ini yang di Mekah. Berarti kalau kita hitung mundur ke belakang, yang disebut dengan istifadatul mal, tanda akhir zaman yang sudah nampak, melimpahnya harta, satu pada era kekuasaan Khulafaur Rasyidin, dua kekuasaan Umarok, dua dinasti itu, dan hari ini, Pak, terpenggal sebentar, Pak, pada era Jababiroh ini terpenggal. Kita tidak pernah, karena negara Arab hari ini konflik semua, Pak. Mana yang tidak konflik, Pak? Syria konflik. Kemudian Mesir beberapa tahun yang lalu konflik juga, kemudian Yaman konflik, kemudian Palestina juga, Syria, kemudian Irak, Saddam Hussein, semuanya konflik, Pak. Sehingga terputus pada era Jababiroh. Nunggu siapa? Nunggu era Alamin Haji Nubuwah, yang disebutkan era ini akan ngikut pada era kenabian cara memimpinnya. Siapa itu? Pada era Al-Mahdi yang namanya sama dengan nama saya. Dan itu berarti istifadatul mal, tinggal nunggu satu tanda, melimpahnya harta dan keluarnya harta kekayaan dari arah langit dan kemudian dari arah bumi, melimpahnya semua bentuk hal yang terkait dengan harta finansial, sehingga orang diberikan 100 dinar tidak ada yang mengambilnya, tapi semua rata-rata menolaknya dengan mengatakan la aroba livi, saya tidak mau nerima harta tersebut sebab saya sudah punya. Berarti ini tinggal menunggu satu momen dari istifadatul mal, dari priorisasi sudah muncul, tinggal nunggu satu priorisasi lagi tatkala akan kemunculan setelah Jababiroh ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tanpa menyutkan hati kita. Ketemu enggak ya saya? Wallahu a'lam. Barangkali anak-anak kita, ya kita kuatkan keimanan mereka. Kalaupun mereka, sebab apa, Pak? Sebab huru hara akhir zaman, jika tidak tahu ilmunya, agamanya kecil, maka hari ini iman, Pak, pagi besok murtad, Pak. Pagi Islam, sore ini murtad, Pak, masalahnya. Karena saking beratnya huru hara akhir zaman. Sampai jangan kan doa, min masihid dajjal, dari al-masih ad-dajjal itu. Sehingga huru hara ini akan kita pelajari apa modelnya sehingga menyebabkan seseorang itu dari iman kok bisa cepat murtad. Besok sore iman, pagi murtad, pagi iman, sore murtad.
dan sedemikian seterusnya. Insyaallah dengan berlalunya waktu, insyaallah kita pelajari tanda-tanda tersebut, mudah-mudahan menjadi telaah kita bersama menyongsong satu kebahagiaan dengan pengetahuan. Kita mengetahui ilmunya oleh Rasulullah sudah dibuka dan kita yang menyanding tanda-tanda itu akan terus-menerus keluar. Jadi jenengan saya tahu ilmunya, maka tinggal nandai lu ini tanda kiamat, ini tanda kiamat. Tanda saja ya, amaratus sa'ah. Sehingga yang ada di Palestina hari ini kita meyakini dari hadis Rasulullah sebagai telah priorisasi tanda kiamat yang akan menuju pada puncaknya. Mudah-mudahan kita diamankan secara iman, kita diamankan secara kualitas kehidupan kita, dijadikan kita sekeluarga anak keturunan kita kuat untuk menghadapi huru-hara akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya diakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Monggo kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.